Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya saya sudah nunjukin bagaimana cara membuat website sekolah menggunakan Blogspot. Nah, kali ini saya bakal nunjukin bagaimana cara membuat website sekolah menggunakan WordPress. Nah, WordPress itu sendiri yaitu berbentuk CMS yang mana harus mengupload temanya terlebih dahulu. Nah, di sini kita upload temanya, bagian tema. Nah, di sini kita upload. Sini saya menggunakan tema Akademi 1.2, kemudian kita install. Setelah itu kita aktifkan temanya. Ini tema WordPress 1.21. Nah, di sini ada beberapa menu, post, media, page, dan lain sebagainya. Sebelum ke bagian pengaturan, kita masuk ke bagian setting di bagian permalink. Permalink ini kita pilih nama post, kemudian kita simpan. Nah, agar tampilannya ini seperti demo, ini kan belum seperti demo. Nah, ini tampilannya biar seperti demo, kita buat satu halaman berupa halaman homepage atau home di sini. Sini kita ketikkan judulnya home. Maka di bagian page attribute di sini kita pilih template-nya, default template. Nah, ini ada tema homepage. Nah, ini kita publish, kemudian kita tunggu, balik lagi ke homepage. Di bagian dashboard adminnya kita balik lagi ke bagian reading, setting, kemudian reading. Di bagian reading ini kita atur static page-nya menjadi homepage ya. Kemudian kita simpan. Nah, di sini sudah selesai, maka tampilan akan seperti website. Nah, demo. Nah, ini demonya. Nah, ini ada yang editorial kosong, kemudian quotes-nya juga kosong. Di sini ada beberapa post yang sudah dipublish. Nah, ini ada post-post yang sama. Nah, ini namanya dummy postnya. Kemudian di sini juga ada dummy prestasi. Di sini ada footer widget. Kemudian di bagian sininya ada widget sidebar. Nah, ini satu persatu kita bakal ulas. Nah, di bagian ini ada menu yang harus kita buat di bagian customize. Ini menunya kita buat terlebih dahulu dengan nama menu. Tampilkan di navigasi header. Kemudian kita tambahkan item homepage, custom link, misalkan about, kemudian kontak. Maka ketika kita publish di sini akan muncul. Nah, ini bagian menu. Nah, kemudian yang kedua yaitu slide. Slide ini ada di bagian slide. Ini slide-nya kita tambahkan. Slide 1 misalkan. Nah, ini set gambar slide-nya menggunakan skala yang sudah ditentukan di bagian ini 1100 x 400. Nah, di sini saya sudah sediakan contoh slide-nya. Kita publish, maka di sini akan muncul slide. Nah, ini slide-nya. Nah, ini logo ini bisa kita ganti di bagian pengaturan WP Akademi. Di sini ada nama dashboard sekolah, nama sekolah Universitas dengan MPSN, alamat sekolah Bekasi.
kecamatan, kemudian kabupaten, provinsi Jawa Barat, kode 123, telepon 123. Kemudian di sini sosial media yang ada di samping ini, sosial media, dan kita simpan. Nah, ini pengaturan nama sekolahnya. Maka ini akan berubah universitas sama-sama. Kemudian logonya bisa kita rubah di bagian logo dan favicon. Di sini ganti logonya dengan logo yang sudah kita sediakan. Kita pilih logonya di bagian upload tema, kemudian kita upload logonya. Ini logonya, kemudian ini ikonnya, kita upload juga. Kita simpan. Maka kita refresh di bagian halaman depannya, ini sudah jadi universitas dengan menu seperti ini. Adapun untuk yang homepage ini editorial, ini sambutan kepala sekolah. Nah, ini editorialnya di sini. Misalkan sambutan kepala sekolah. Ini bawaan dummy-nya seperti ini, kita ganti dengan foto yang sudah ada di sini. Kita cari fotonya, misalkan kepala sekolahnya ini. Maka ketika kita refresh, ini akan berubah. Sambutan kepala sekolah, ini isi sambutan kepala sekolah. Ini juga akan ada isinya. Yang kedua yaitu yang selanjutnya bagian quotes. Nah, ini quotesnya bagian ini quotes. Sini quotes 1. Di sini orang bijak adalah orang yang bisa menempatkan diri di mana membaca quote saya. Kemudian publish. Maka di sini akan berubah. Yang tadinya dummy bawaannya menjadi ini. Lalu yang tak tertinggal di sini di bagian atas. Nah, ini sekilas info. Sekilas infonya ada di bagian atas. Sekilas info. Cara membuat website sekolah. Maka ketika kita refresh, di sini akan berubah menjadi cara membuat website sekolah. Ketika kita maka dia akan berhenti di over. Di sini ada beberapa artikel, yang artikelnya itu ketika ada gambarnya dia akan seperti ini. Maka ketika nggak ada gambarnya seperti Hello World ini, dia akan bawaan tema. Jadi thumbnailnya bawaan. Kemudian ada pengumuman nih, ada dummy pengumuman dengan blog guru. Di sini ada blog guru. Sini blog guru dianjurkan untuk menulis artikel dan guru isi dari blog guru. Nah, gitu. Jadi di sini kita pilih yang sudah ada aja. Maka di sini bakal ubah. Yang tadinya dummy di sini blog guru. Kemudian pengumuman di bawahnya blog guru. Ujian akhir sekolah. Si pengumuman. Ini kita misalkan kita ganti aja pembelajaran jarak jauh.
publish. Maka di sini pengumumannya bakal ganti pengumuman ini. Pembelajaran jarak jauh blog guru tadi diisi oleh admin. Karena di sini admin, maka di sini oleh admin. Tapi kalau misalkan guru login kemudian dibuatkan akun, maka di sini nanti oleh guru siapa. Kemudian galeri ini ada di galeri. Misalkan di sini Jungsi. Atau kerja bakti. Di sini bentuknya galeri kerja bakti. Nah, kemudian satu lagi kita buat galeri misalkan galeri sama kerja bakti, kita publish. Ini gambarnya akan menyesuaikan sesuai dengan ukuran gambar ya. Kemudian prestasi, dummy prestasi di sini ada beberapa prestasi. Misalkan juara taekwondo, juara silat, di sini juara satu silat, pencak silat. Misalkan namanya Arya, fotonya di sini. Kemudian ini fotonya kita publish. Maka di sini akan hilang dummy-nya, berubah jadi prestasi pencak silat, nama Arya, pencak silat juara 1. Di sini ekstrakurikuler. Di sini ada ekstrakurikuler di bawahnya. Kita pilih ekstrakurikuler apa yang tersedia di sekolah masing-masing. Misalkan di sini ada ekstrakurikuler pramuka, misalkan kita publish, maka di sini bakal ada pramuka. Di sini juga ada detailnya. Kemudian di sini kita tambahkan lagi ekstrakurikulernya. Misalkan ekstrakurikuler yang lainnya seperti pencak silat. Di sini sih tentang profil pencak silatnya atau profil ekskulnya. Ini contoh dari menu halaman depan. Kemudian di sidebarnya di sini kita bisa ubah di bagian customize. Nah, ini karena di bagian samping, maka di sini kita masuk ke bagian widget sidebar. Ini bawaannya seperti ini, tapi kalau misalkan teman-teman bingung cara menggunakannya, bisa menginstal plugin Classic Widget. Kita hapus terlebih dahulu bawaan dari widgetnya, nanti kita tambahkan di sini. Ini ada browser, di sini ada bagian biasanya saya tambahkan daftar guru, akademi daftar guru. Di sini daftar gurunya kita tambahkan 10 misalkan. Di sini akan tampil daftar guru. Ini belum tampil karena apa? Karena daftar gurunya belum kita tambahkan. Di sini ketika misalkan nama saya, misalkan di sini gambarnya. Bikin di sini karena privasi kita titik-titik saja. Laki-laki, Bekasi, Islam, P3K. Di sini kepala sekolah. Satu pendidikan. Facebook. Ini kita publish. Di bagian sini kita publish dan kita refresh. Ini akan muncul tergantung berapa banyak guru yang kita tampilkan, maka di sini akan muncul.
Biasanya juga di widget sidebar ini ditambahin misalkan apa namanya HTML untuk jadwal sholat ya, dan lain sebagainya bisa ditambahin. Kemudian di bawahnya ini di footer biasanya kita tambahin agenda dengan peranala luar atau link yang bisa bermanfaat lah. Nah, ini misalkan di sini kita tambahin, nah tadi kita udah mulai membuka, di sini ada legasi. Di sini misalkan kita pilih agenda. Nah, agendanya juga akan kosong karena kita membuat agenda. Di bagian agenda bagian atas kita isi misalkan dengan agenda bukber. Ini tanggalnya misalkan tanggal 27 dan di sekolah tanpa fitur email nggak masalah. Maka di sini nanti bakal muncul agenda di sini. Kita refresh. Nah, ini bagian agenda bukber. Untuk widget yang sebelah tengahnya biasanya kita isi dengan misalkan panala luar satu isi juga. Untuk di bagian terakhir ini biasanya useful link. Useful satu ini biasanya ke bawah, ini juga biasanya ke bawah kalau misalkan untuk di peranala luar dan inilah dia hasil dari pembuatan website sekolah menggunakan tema Akademi 1.21 dengan sedikit modifikasi di bagian atas. Dan inilah tambahan widget data sekolah, guru, dan jadwal sholat. Di sini adalah footernya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.